Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazira Fitri Najlah. Kali ini saya akan membahas mengenai Asmaul Husna. Nah, teman-teman semua pasti sudah sering mendengarkan Asmaul Husna. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Asmaul Husna, tapi tidak seluruhnya. Saya akan membahas hanya 4 saja, yaitu Al-Jami', Al-Hafiz, Al-Rafi', dan Al-Wahhab. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Asmaul Husna. Nah, dalam Islam, kita dianjurkan untuk memahami, mengetahui, dan meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena dalam bahasa Arab, Asmaul Husna sendiri itu berarti nama-nama Allah yang baik dan indah. Asma itu artinya nama, sedangkan husna itu artinya yang baik dan yang indah. Maka dari itu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Nah, mengenai Asmaul Husna ini terdapat dalam surah Toha ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang baik. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai Al-Jami'. Al-Jami' artinya yang maha mengumpulkan. Allah adalah zat yang mengumpulkan semua makhluknya pada hari kiamat. Nah, pada saat itu tidak ada satupun yang luput, baik makhluk yang meninggal terbakar, yang habis dilumat binatang buas, serta yang tenggelam di dasar laut. Nah, pada hari itu yang paling bahagia adalah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita meneladani Al-Jami' ini, yaitu dengan cara hidup secara berjamaah atau bersatu. Yang kedua yaitu menghimpun potensi positif dalam diri kita. Yang ketiga yaitu mendukung upaya untuk mewujudkan persatuan umat Islam di dunia. Nah, mengenai Al-Jami' ini terdapat dalam surah Al-Jasiyah ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, katakanlah Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Hafiz, yang artinya yang maha memelihara. Maksudnya yaitu Allah lah yang memelihara seluruh makhluknya, termasuk langit dan bumi yang kita huni ini. Syekh Muhammad Khalil Al-Harras mengatakan bahwa Al-Hafiz ini memiliki dua makna. Yang pertama yaitu bahwa Allah menjaga atau memelihara apa yang dilakukan oleh hambanya, berupa amal buruk maupun amal baik, yang mungkar serta yang taat atau maksiat. Nah, yang kedua, Allah menjaga hambanya dari segala hal yang tidak mereka sukai. Maka hendaklah kita meneladani Al-Hafiz ini, yaitu dengan memelihara dan menjaga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara kebaikan, ketaatan, kemurnian niat dengan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenai Al-Hafiz ini tercantum dalam surah Al-Anbiya ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, yang artinya, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai Al-Rafi'. Al-Rafi' yaitu artinya yang maha meninggikan. Allah adalah zat yang maha meninggikan, mengangkat derajat siapa saja yang ia kehendaki. Allah meninggikan status para kekasihnya serta memberi mereka kemenangan atas musuh-musuhnya. Imam Al-Ghazali memaknai Al-Rafi' ini sebagai zat yang meninggikan orang-orang mukmin dengan kebahagiaan dan surga, serta meninggikan para walinya dengan kedekatan kepada Allah. Karenanya tinggikanlah agama Allah dalam berbagai aspek kehidupan agar Allah pun meninggikan derajat kita sebagai hambanya. Maka hendaklah kita meneladani Al-Rafi' ini, yaitu dengan cara bekerja dan berusaha secara bersungguh-sungguh, meninggikan kemampuan diri, disiplin, dan menjunjung tinggi profesionalisme dan tanggung jawab. Nah, mengenai Al-Rafi' ini terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang terakhir yaitu Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya yang maha memberi. Allah adalah zat yang maha memberi tanpa batas. Dia memberi tanpa diminta dan tanpa meminta balasan dari kita. Allah memberi rahmat kepada makhluknya tanpa pamrih karena dia tidak membutuhkan apapun terhadap hambanya. Allah adalah zat yang memberi hidup dan kehidupan, memberi karunia kepada kita berupa kecukupan, kesehatan, dan kekuatan. Dialah zat yang telah memberi kita otak, hati, pendengaran, penglihatan, kebahagiaan, keberhasilan, makan dan minum, pasangan dan keturunan, serta masih banyak lagi yang lainnya. Maka hendaklah kita meneladani Al-Wahhab ini, yaitu dengan cara senang memberi, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan dalam memberi hendaklah kita tidak berhitung-hitung, termasuk dalam memberikan harta kepada sesama yang membutuhkan. Nah, mengenai Al-Wahhab ini terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Yang artinya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, mungkin itulah pembahasan mengenai Asmaul Husna. Maka hikmah yang dapat kita ambil dalam memahami Asmaul Husna itu yang pertama yaitu doa kita jadi lebih mudah terkabul, mendapat ketenangan hati, mendapat balas kasih dari sesama manusia, dan diberikan kelancaran rezeki, menjadikan hati lebih bersih dan tenang, mendapat kesembuhan dan keselamatan, selalu ingat kepada Allah sebagai tujuan akhir hidup kita, dan meneguhkan keimanan kita. Nah, saat mempelajari Asmaul Husna, kita akan semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pemurah dan penyayang kepada hamba-hambanya.
Setiap rahmat yang kita terima adalah karunia darinya. Dengan menyadari hal tersebut akan membuat kita semakin gigih dalam mencari keridhoannya, agar kehidupan kita selalu diberkahi olehnya. Nah, mungkin demikianlah pembahasan saya mengenai Asmaul Husna serta cara meneladaninya. Semoga kita dapat menambah keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.